Halo teman-teman semua, lanjut lagi episode 3 drama Snowdrop. Sebelumnya direktur asrama ini ingin melihat lantai 4. Pak Satpam udah pura-pura batuk kasih kode untuk mereka berdua. Semua sudut dicek sama direktur, bahkan kamar mandi juga dilihat tapi nggak ada orang. Direktur yakin ada seseorang yang menggunakan kamar mandi karena keadaannya basah. Bun Ok yang kepo ikut masuk juga ke ruangan ini. Direktur juga melihat keluar jendela, tapi nggak ada juga. Ternyata guys, mereka bersembunyi di bawah jendela. Suho menyuruh Yungro untuk melihatnya saja jika takut melihat ke bawah. Terus Yungro sempat jatuh dan teriak. Ini membuat direktur jadi curiga. Tapi mereka itu ditutupin sama balkon jendela, jadi nggak kelihatan guys. Adegan jatuhnya ini membuat Yungro memeluk Suho dengan erat. Setelah itu, Suho juga memegang tangan Yungro untuk menenangkannya. Wah, sweet sekali nih, pasti buat baper para penonton. Terus Yungro malah khawatir sama luka Suho yang belum sembuh. Apalagi setelah menarik tangan Yungro tadi, lukanya makin berdarah. Kali ini gantian Yungro yang ngobatin luka Suho. Mulai sekarang direktur asrama yang pegang kunci lantai 4 dan dia juga punya banyak kunci. Terus ada satu kunci spesial gitu guys. Kira-kira itu kunci ruangan yang mana ya? Penuh misteri juga nih direktur. Yungro rupanya nggak bisa balik ke kamar karena sebelumnya pintunya udah dikunci sama direktur. Yungro panik. Dia takut direktur asrama mengecek kamar mereka. Suho berusaha menenangkan Yungro yang panik. Diajak main pesawat kertas guys. Semakin dekat perasaan Yungro juga semakin dalam. Di samping itu Jungmin sadar kalau Yungro belum balik. Dia ke lantai 4 dengan Satpam. Karena keberadaan Suho udah gak aman, Yungro menyarankan keluar saat acara gelar geria. Tapi Suho maunya keluar saat itu juga. Perjalanan mereka ke gerbang utama ini penuh tantangan. Tiba-tiba ada ketua asrama yang ngigok sambil bacain undang-undang. Piyamanya juga warna putih, udah kayak hantu aja. Tapi Pak Satpam tiba-tiba melihat mukanya berubah jadi perempuan yang gantung diri di lantai 4. Wih, ngeri. Kalau Yunro asik pegangan sama Suho. Kesempatan guys. Polisi masih berjaga di depan asrama. Mau gak mau Suho nunggu acara gelar geria nanti. Saat mereka mengatur kegiatan di acara gelar geria, Hyung marah karena susunan acaranya sangat kaku. Dia mengusulkan ada pesta dansa. Ketua asrama aja takut waktu Hyung marah. Gila, vibes-nya Hyung memang keren. Dia benar-benar cocok banget jadi perempuan hits pada zaman itu. Dan semua orang juga mendukung usulannya. Kalau Yungro sibuk nyelinap mau ketemu Suho lagi. Aduh, yang lagi bucin. Yungro menjelaskan bagaimana cara mereka nanti saat keluar dari acara. Bun Ok akan menjadi tantangan pertama mereka karena dia akan mengecek semua tiket dan pria yang masuk ke asrama. Adegan tatap-tatapannya mereka ini selalu buat baper. Esoknya Suho latihan pull up. Sedangkan polisi masih sibuk cari bukti di sekitar asrama. Terus Bun Ok datang lagi mau melihat lantai 4. Untung aja sarapan yang dibawa Yungro nggak kelihatan sama Bun Ok. Si Bun Ok curiga kalau ada sesuatu yang ditutupi Yungro. Terus katanya Yungro adalah satu-satunya orang yang dia percaya. Direktur asrama memiliki foto perempuan yang gantung diri itu. Wah, nanti pasti ada plot twist nih. Atau mungkin mereka saudaraan ya. Kemudian Hyung keluar dengan muka marahnya. Mimin suka banget nih sama karakter Hyung. Ekspresi marahnya itu keren banget. Gak ada yang berani sama dia kalau lagi marah. Ternyata salah satu yang dicuri Bun Ok adalah sepatu Hyung. Bun Ok udah ketakutan nih karena ada direktur asrama juga. Tapi Hyung dan temannya disuruh masuk ke ruangan direktur. Di sini mereka malah dimarahin karena peraturannya gak boleh menyimpan barang mahal. Bun Ok jadi senang, merasa dibelain sama direktur. Nyebelin banget sama ekspresi Bun Ok. Merasa menang dia. Namun setelah Hyung dan temannya pergi, giliran dia yang kena marah. Direktur percaya kalau Bun Ok yang mengambil barang itu. Direktur juga tahu semua ini karena Bun Ok iri dan ingin menjadi mahasiswa.
Wah, direkturnya super tegas. Dia nggak belain siapa-siapa karena sama-sama salah. Tapi dia lebih marah ke Bun Ok. Direktur benci banget sama pembohong dan pencuri. Esoknya mereka mengatur strategi untuk mengeluarkan Suho. Hee-ryung tidak akan mengundang Gwang Tae karena Gwang Tae kenal sama Suho. Jung-min akan menyiapkan sepeda untuk Suho. Lalu Yung-ro yang menyiapkan setelannya. Yung-ro menelpon pembantu di rumahnya. Ibu tirinya atau istri Chang-soo mendengarnya. Akhirnya dia membatalkan jadwalnya karena mau melihat kedatangan Yung-ro. Mereka kelihatannya nggak cocok guys. Sebelumnya istri Chang-soo dan kawan-kawannya pergi ke dukun. Dia mau ngeramal suaminya sendiri. Awalnya si dukun bilang kalau istri Chang-soo pengen banget suaminya jadi presiden. Pantesan nih sikut-sikutan sama istri Nam Tae-il. Terus dukun bilang suaminya akan meninggal dengan sebuah kesalahan kecil. Untuk menghentikan ini dia harus mengorbankan 13 perawan muda. Buset, ada-ada aja nih dukun. Selanjutnya polisi menggeledah kamar Suho. Ketemulah dengan Gwang Tae. Akhirnya dia diinterogasi. Katanya dia akan melaporkan jika melihat Suho. Gwang Tae ada di pihak polisi guys. Kang Mu masih melanjutkan penangkapan ini, padahal sudah disuruh mundur sama Pak An. Kang Mu nggak peduli, bahkan dia melawan atasannya ini. Lebih kuatan power Kang Mu ya. Di samping itu, Chang-soo dan Nam Tae-il pusing karena misi mereka nggak berhasil. Mereka takut pihak Korea Utara nggak akan membantu mereka di pemilihan umum. Mereka juga berantem. Lalu pihak Korea Utara nggak mau tahu. Dia cuma ingin Suho ditangkap dan dibawa ke Korea Utara. Jika tidak, dia tidak akan membantu untuk pemilu. Wakil dari Korea Utara menyuruh kamera Ju untuk menyelamatkan Suho. Aduh, sepertinya cinta terhalang negara nih nantinya. Yung-ro yang datang ke rumahnya langsung mengambil setelan kakaknya. Yung-ro udah 10 tahun gak datang ke rumah ini guys. Selama ini dia dan kakaknya tinggal di rumah neneknya karena dia benci banget sama ibu tirinya. Saking bencinya dia membanting foto keluarga baru ayahnya. Malah ditampar sama ibu tirinya. Wih, ada dendam nih di antara mereka berdua. Kasian banget lihat Yung-ro demi sebuah setelan untuk Suho, dia rela datang ke rumah yang udah lama nggak dia datangin. Tapi rasa sakit tamparan tadi sedikit sembuh setelah lihat senyuman Suho. Ini dia nih acara gelar Gria. Suho terpesona lihat Yung-ro, cantik banget Yung-ro di sini. Bucinya tipis-tipis ya guys, tapi buat penonton baper. Saat mereka mau turun ada direktur. Alasan mereka mau lihat-lihat lantai 4. Direktur udah mulai curiga nih. Tantangan kedua mereka Gwang Tae. Sebenarnya dia nggak diundang. Dia datang untuk menggantikan pria kenalan Sul-hee. Sul-hee langsung lari saat melihat Gwang Tae. Jadi mereka kejar-kejaran di acara ini. Suho dan Yung-ro nggak sengaja dipoto sama Kang Poto acara ini. Wah, bisa jadi bukti nanti foto mereka ini. Terus mereka berdua berhasil melewati Gwang Tae dengan bantuan Sul-hee. Namun setelah itu malah diajak nembak sama kenalan Hee-ryung. Aduh, banyak sekali rintangannya. Kenalan Hee-ryung ini dengan gaya sombongnya ngajarin Suho cara menembak. Terus dikasih tantangan yang sulit juga. Suho berhasil menembak dengan caranya sendiri. Kaget semua penonton. Kena mental nggak tuh militernya? Sementara itu, Gwang Tae si mata duitan tiba-tiba katanya suka sama Sul-hee setelah dia tahu orang tua Sul-hee itu seorang presiden direktur pabrik miras. Ya elah, kelihatan banget mata duitannya. Terus rintangan Suho belum selesai. Mereka berdua hampir kelihatan dengan Bun Ok. Akhirnya mereka mengambil jalan lain. Terus teman-temannya membawa mereka ke acara pesta dansa. Yung-ro didorong temannya ke tengah untuk dansa. Lalu majulah Suho sebagai pasangannya. Ini soundtracknya adalah lagu kesukaan Yung-ro. Aduh, sweet banget dansanya buat baper. Mimin ikutan senyum-senyum sendiri nih. Ternyata Yung-ro cuma menghayal. Tapi nggak apa-apa guys. Yang penting di belakang layar mereka tetap ada adegan dansanya. Dan akhirnya Bun Ok melihat mereka berdua. Sampai mereka naik sepeda juga diikuti sama Bun Ok. Waduh, bahaya nih. Yung-ro ikut naik sepeda agar polisi tidak curiga. Yung-ro terlihat berharap akan dihubungi Suho lagi.
Di depan gerbang, Yungro sebenarnya berat hati melepas Suho pergi. Karena perasaannya sampai sekarang belum ada balasan. Sementara itu, Guang Tai melihat Suho dan langsung melaporkan ke polisi. Di akhir episode ini, setelah pamitan dengan Yungro, Suho datang lagi mau ngomong sesuatu. Dan polisi lari menuju gerbang utama. Apakah Suho akan tertangkap? Dan apa yang ingin dikatakan Suho? Kita akan saksikan di episode selanjutnya. Thank you for watching and see you on next video. Bye-bye.